harusnya dengan jumlah pertandingan yang banyak, maka hak siarnya lebih banyak. Klub dapat. Saya bilang sama mereka, ketika kalian dijatuhkan, ketika kaki kalian dimakan, kalian ada nangis? Enggak. Tapi kalau kalah, nangis kan kalian? Anak-anak itu nangis kalau kalah. Nangis kan kalian, termehek-mehek kalian di ruang ganti ini. Jadi, cara yang paling menyakitkan membalaskan orang yang begitu, kalahkan dia. Ketika kalian cetak gol, itu lebih sakit daripada kalian makan kaki dia, lebih sakit. Betul. Iya. Gitu. Lebih sakit. Ya, karena dalam pertandingan nggak pernah diingat orang si anu kartu kuning dipartein nggak pernah, tapi hasil akhirnya Pak yang diingat ya Pak ya. Mereka sudah capek-capek tapi kalah. Iya. Kaki kau 10 menit, 15 menit lagi kau udah nggak rasa. Betul. Gitu. Jadi ngapain kau balas? Balas dengan cara kalahkan. Iya. Kalau dia kalah, selesai urusan. Iya. Gitu. Jadi kita berbuat sesuai dengan rules yang ada. Oke. Nah, itu yang kita selalu ajarkan ke anak-anak. Kemudian juga bahwa dalam kehidupan ini ada lebih ada kurang. Makanya kalau kita lihat kita di SSB, kita tanding kemanapun, itu anak yang gendut tetap kita mainkan. Nggak ada urusan, bukan kalah menang. Ke teman kamu lemah, oke. Bagaimana kamu membantu dia supaya tim ini tetap kuat? Bagaimana kamu mengcover dia? Ya kan? Nah itu bicara di SSB. Di SSB. Sehingga konsep kehidupan ini masuk ke mereka bahwa selalu ada orang-orang yang lebih lemah dari kita. Bagaimana kita juga punya empati? Bagaimana kita juga bisa membantu orang-orang yang lebih lemah dari kita? Gitu. Jadi bukan semata-mata kita harus yang paling hebat, yang paling enggak. Empati kita ajarkan. Namanya toleransi kita ajarkan. Ya kan, ketika kamu di-tackle, ya bangkit biasa aja. Ada pengadil yang akan memutuskan. Siap. Gitu kan? Ketika kita gagal, jatuh, bangkit latihan lagi. Itu juga nanti dalam kehidupan kan terjadi. Betul. Kita gagal. Ya kan, bagaimana kita menerima kegagalan dan keluar dari kondisi itu. Jadi ini yang selalu kita dengan SSB bilang, jelaskan ini ke orang tua anak-anak. Bahwa dari sekian ratus yang latihan di SSB kita, satu aja yang bisa ke pro itu udah bagus. 99% itu tidak akan ke pro. Tapi dengan mereka tetap berlatih di SSB, mereka punya konsep kehidupan, disiplin. Ya kan? Disiplin jelas. Ya kan? Toleransi, kerjasama, teamwork. Ya kan? Bagaimana menerima peraturan. Ya kan, rules of the game. Pak. Ya, itu. Seperti itu. Jadi intinya memang ya Bapak yakini katakan di akademi, di anak-anak akademi juga Bapak sama seperti itu ya. Bosnya nggak semua ini jadi pemain sepak bola. Kalau akademi itu sudah hampir pasti. Jadi sudah hampir pasti. Ya, 80-70% harus jadi pemain, karena nggak saya rugi. Betul. Satu tahun 70 juta seorang ya kan. Walaupun sistem promosi degrasi tetap ada juga. Tetap Pak, juga. Gitu. Ya. Karena ya itu tadi kalau di akademi dia levelnya udah beda. Ini jadi nggak semua anak-anak SSB saya naik ke akademi, nggak juga semua. Jadi intinya gini Pak, SSB ini yang berbayar mungkin Pak ya. Itu berbulan berapa Pak untuk rate-nya sendiri? Kita 500 ya. 500.000 per bulan. Kemudian masuk ke akademi. Ada yang berbayar juga akademinya? Sekarang akademi berbayar karena keuangan saya agak kurang ya. Karena udah pegang di klub, akademi lagi agak kesulitan saya sekarang, jujur aja agak kesulitan. Sekarang akademi saya berbayar 6 juta sebulan. Tapi sudah di situ ya, pendidikan dia. Pendidikan, sekolah, asrama, makan, minum. Siap. Pak, ini mungkin Bapak punya melihat nggak Pak, bahwasanya ya mungkin pertanyaan saya dan banyak orang Indonesia gitu Pak, pada saat umur kecil gitu, Indonesia ini kayak luar biasa. Bahkan katanya pernah kita dipuji oleh Zinedine Zidane, orang Indonesia semangat ketika usia dini. Usia 19 juga membuktikan bagaimana mainnya luar biasa, pola dipegang oleh Indra Safri pada saat itu. Tapi setelah itu, mohon maaf Pak, mandek. Bahkan dibandingin dulu main sama Evan Dimas, ini pemain Korea, tapi sekarang sudah bermain di sini, sudah bermain di Barcelona. Itu gimana kira-kira Bapak melihatnya? Apa yang salah di sepak bola Indonesia Pak?
Kalau jujur kita bilang kompetisi. Kompetisi antar usia kah atau level kelompok usia? Kelompok usia. Ya, itu yang sudah diperbaiki juga sekarang dengan Elite Pro, tapi itu Elite Pro juga nggak cukup. Seharusnya bagaimana yang maksimalnya bagaimana menurut Bapak? Ya, semua klub harus punya, baik Liga 2 maupun Liga 1. Ya. Dan untuk menghemat biaya, sebaiknya kalau kelompok usia itu dia dibagi kayak di saya referensi saya Spanyol ya. Spanyol itu Real Madrid tuh main dengan tim cere-cere. Kenapa? Karena wilayahnya kecil. Nah, jadi setiap minggu mereka main. Ya. Mereka main setiap minggu di sini, setiap minggu bagi kecil-kecil. Jadi dari situ mereka rutin berkompetisi. Misalnya katakanlah contoh Pekanbaru dengan Medan dengan Padang. Ya. Bikin satu zona. Oke. Untuk kelompok umur sampai U19, U20. Nah, baru dari situ mereka masuk ke klub. Gitu. Atau klubnya punya yang kelompok usia. Iya. Nah, kan gini Pak, tidak semua juga klub punya misalnya pendanaan yang bagus nih. Peran penting dari Askot atau PSSI di daerah itu gimana loh Bapak? Harus ada. Saya nggak setuju dengan itu. Kita sudah masuk kepada era seharusnya adalah profesional. Oke. Ya kan? Liga 2 dan Liga 1 Pak ya? Liga 2 dan Liga 1. Ya. Yang penting pertama adalah kompetisi ini harus ditingkatkan kualitasnya. Oke. Nah, meningkatkan kualitas liga itu bukan hanya dari segi pemain. Yang paling penting di Indonesia itu adalah wasit. Wasit. Kualitas wasit. Kualitas wasit sangat menentukan untuk sebuah pertandingan itu berjalan menarik dan berkualitas. Oke. Ya kan? Nah, kalau wasitnya kualitasnya rendah, otomatis pertandingan itu juga berjalan kualitasnya rendah. Jadi ini satu faktor yang seringkali dilupakan sekarang di Indonesia adalah faktor wasit. Itu penting. Kemudian yang kedua adalah soal daripada liga itu sendiri. Yang pertama sekali adalah jadwal. Jadwal liga. Jadwal liga. Oke. Ya. Okay. Jadwal liga ini harus jelas. Yeah. Kalau kita bicara tentang di luar negeri, Eropa, ketika musim berakhir, jadwal ke depan sudah ada keluar. Iya. Tanggal berapa mulai? Iya. Siapa yang main, jadwal mainnya sudah ada. Begitu sudah selesai, mana yang degradasi, mana yang promosi, langsung keluar jadwal. Iya. Ya kan? Jadi persiapan tim juga matang. Dia tahu kapan pemain libur, kapan pemain mulai datang, kapan dia mulai uji coba, kapan mulai kick off. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah pertandingan. Ya, kayak kita punya 18. Ya. Berarti 1 tahun cuma 34. Ya. Kalau di luar negeri mereka masih punya FA. Ya. Masih punya lagi piala yang lain. Ya. Artinya apa? Ini adalah kesempatan untuk tim reserve bermain di situ. Sepakat. Nah, kalau kita hanya di liga, kapan tim reserve akan turun? Dimainkan. Iya. Benar. Kapan tim reserve-nya turun? Gitu. Nah, kalau di luar negeri itu tim usia 20-nya itu juga berkompetisi sama dengan kompetisi liganya. Iya, iya. Jadi 1 hari sebelum pertandingan klub inti, U19-nya main dengan U19 lawan. Benar. Gitu. Berbarengan jadwalnya. Kan sama-sama datang. Ya, benar, kan benar. di situ mereka main. Sehingga dari situ kualitas mereka juga naik. Ya. Nah, kemudian itu tadi kapan reserve-nya main? Tim daftar 30, yang main 11. 18 maksimal. Ya. Terus sisanya duduk manis. Kapan reserve-nya bisa meningkat? Kapan pelapis ini ada? Ya. Itu masih juga problem besar di kita. Belum lagi cerita Liga 2. Ya kan? Liga 2 apalagi tahun ini cuma 10 pertandingan. Iya. Mau jadi apa? Saya sudah protes berkali-kali, tapi saya bilang saya persiapan dari bulan berapa, Pak? Iya. Kalian tunda-tunda terus sudah berapa lama? Iya. Terus hanya 10 pertandingan. Saya basic saya adalah pengembangan, development. Iya. Kalau you cuma kasih anak saya 10 pertandingan dalam 1 tahun, rasa-rasanya saya udah frustasi di sepak bola ini. Gitu. Ya, minimal untuk development itu 30 minimal seharusnya. Kalau dulu dengan format 11 masih dapat 12 masih dapat
22 pertandingan, oke lah, nggak ideal tapi masih mendekati. Sekarang 10. Tapi mungkin alasannya ya COVID segala macam gitu Pak, atau ya bisa jadi itu sebagai alasan. Bisa jadi itu sebagai alasan. Bisa jadi itu sebagai penyebab alasan. Tapi saya pikir kalau Liga 1 bisa, kenapa Liga 2 nggak bisa? Apa bedanya? Iya. Sama-sama pemain bola di situ, sama-sama ada klub liga, di situ. Sama-sama liga. Iya. Yuk kenapa nggak bisa urus? Nah itu. Kemudian kita ini profesional. Kita cerita profesionalisme. Maka setiap klub harus pandai mencari sponsor. Ya. Ya kan? Nah, sponsor ini kan berkaitan dengan berapa banyak viewer kamu, berapa kali kamu tayang. Ya. Kalau kamu cuma 10 kali, seperti tahun ini saya suruh cari sponsor, gimana caranya? Kecuali ada pressure. Betul. Ya kan, klub yang punya sponsor itu jujur aja lah ada pressure di dalamnya. Ya. Tapi kalau bicara tentang secara normal, mana mungkin? Ya. 10 kali main kamu terus mau minta 1 miliar, 2 miliar, mana mungkin? Ya. Ya kalau Ya kan? Nah, ini jadi beda perlakuan kasta 1 dengan kasta 2 juga sudah jauh. Nah, gimana kasta 2 ini bisa menjadi profesional kalau mereka nggak pernah tayang? Iya. Nggak cukup jumlah pertandingan, bukan nggak pernah tayang. Tayang sih tayang, cuman nggak cukup volumenya. Jadi kayak hanya sekedar upacaranya, selebrasinya saja mungkin gitu Pak ya. Iya. Tapi tidak, PSSI belum memikirkan segi bagaimana supaya klub-klub ini menjadi lebih baik. Nggak perlu kok. Sebetulnya juga orang waktu bilang subsidi, saya kayaknya nggak terima ya dibilang subsidi. Kenapa? Karena itu hak siar, tentu gitu kan, kayak BLT gitu. 1.200.000 gitu. Ya kan? Hak tayang, hak siar. Nah, harusnya dengan jumlah pertandingan yang banyak, maka hak siarnya lebih banyak. Klub dapat duit lebih banyak. Kita bisa cari sponsor lebih banyak. Iya. Ya kan? Kebanyakan pemilik klub sekarang hanya memikirkan, oh kalau banyak pertandingan terus banyak biaya. Betul. Ya. Tapi di situ ada potensi. Ya. Kalau kamu pintar mengolahnya, kamu bisa cari sponsor. Ada potensi. Justru dibalik pola pikir tadi itu Pak ya, seharusnya ya. Bukan karena nanti duitnya segini ya, justru harusnya kok berpikir bagaimana? Karena konsepnya masih konsep lama, sugar daddy namanya. Jadi siapa yang pakai duit sendiri mau dikelontorin terus. Iya. Ya kan? Enggak gitu konsep berpikirnya. Harus dirubah mindsetnya menjadi ini klub profesional. Dia harus bisa meng-create duitnya sendiri selain daripada tiket, juga sponsor. Iya. Merchandise. Iya. Nah, bagaimana kamu bisa mencari sponsor? Kalau sponsor itu kan selalu kan, kalau saya sudah bicara dengan banyak, saya sudah coba juga sekarang karena kami baru naik Liga 2. Oke lah, tahun ini saya mulai. Tapi selalu kan ceritanya itu, viewer kamu berapa? Ya kan? Berapa kali kamu main? Iya. Ya kan? Sehingga dari jumlah kamu main ini mereka bisa melihat potensi berapa banyak yang lihat. Ujung-ujungnya itu kalau sponsor nggak ada. Baru lagi yang terakhir itu paling citra. Yeah. Citra sepak bola kita ini yaitu tadi main kungfu masih jalan. Kenapa PSSI nggak pernah tegas? Yeah. Harusnya yang begitu ban selesai. Masih banyak pemain lain kok. Dia ngerusak penghasilan seluruh pemain yang lain. Kenapa? Citra sepak bola kita turun, sponsor nggak berani masuk, berantai semuanya. Gitu. Itu yang harus regulator dalam hal ini PSSI harus ngerti sepak bola, dunia sepak bola itu seperti apa, industri sepak bola itu seperti apa, bahwa yang satu dengan yang lain ini semua berkaitan. Benar. Gitu. Bukan hanya ya pemiliknya berat, saya paling berat lagi, saya bukan orang kaya banget. Adalah rezeki tapi nggak kaya-kaya banget juga gitu kan. Kalau di total gaji pemain saya mungkin nggak sampai 4 pemain PSMS. Jujur aja nggak sampai. Tapi itu tadi saya selalu bilang dengan anak-anak di Tiga Naga kalian nggak bisa dapat duit banyak, tapi ada ilmu. Iya. Nah, kalau untuk ini Pak kerjasama ada nggak Pak? Misalnya kan biasanya gitu Pak ya, ada kerjasama dengan tim dari negara luar misalnya, ada nggak kerja Tiga Naga Pak? Tahun 2017
Covid berapa? 2020 ya? 2020 Covid ya? Ya. 2019 saya ada kirim 2 anak saya ke Numancia, Soria, Spanyol. Waktu itu dia masih di Liga 2. Iya. Tapi waktu Covid pemain dia banyak yang ini, akhirnya dia drop ke Liga 3. Nah, kita 2 anak kita masukkan di akademi di sana. Nah, tapi pulang ke Indonesia karena Covid, pulang ke Indonesia. Itu pembiaya kerjasama dengan klub tadi yang di Spanyol tadi Pak ya? Kalau dari kita pembiayaannya gimana dengan 2 orang? Iya, waktu itu kita biayai, tapi juga, ya? Biayai tapi hanya biaya hidup. Hanya full biaya hidup karena dia asrama, makan, minum semua tanggung. Siap. Nah, untuk mungkin cerita sekarang Tiga Naga sendiri nih Pak, dengan kompetisi Liga 2-nya, gimana keyakinan Bapak untuk bisa melenggang ke Liga 1 gitu Pak, kira-kira? Karena kan jujur Pak, ketika misalnya Liga 1 Tiga Naga bisa pindah ke Liga 1 tanda kutip, justru mungkin bisa membelalakkan seluruh mata bahwasanya seperti ini ternyata berhasil tanpa harus membeli pemain-pemain yang luar biasa. Ya, bukan gini, itu salah satu mimpi saya bahwa akhirnya seluruh industri sepak bola ini ngerti bahwa investasi di usia muda itu tidaklah terlalu mahal dan bisa menghasilkan, bisa menghasilkan kualitas. Sehingga kita berharap ada banyak pemain yang muncul, sehingga senior ini pelapisnya banyak, jadi nggak banyak tingkah. Ya kan? Jujur aja. Kalau udah senior ini, kalau disuruh latihan VO2 max sudah nggak mau semua, ya kan? Itu yang bilang, kita pemain kita ada loh yang big testnya 15 balik 3 balik 4, 15 itu udah standar Eropa. Betul. Kemarin saya cerita dengan Mas Bima, bilang saya di zaman puncak saya pun cuma 14 Pak. Seorang Bima Sakti, mantan gelandang tim nasional Indonesia, yang diketahui stamina luar biasa. Kalau lihat kita pemain kemarin nomor 10 itu nggak berhenti lari. Mana pernah berhenti lari terus. 2 kali 45 lari terus. Itu 15 lebih dia punya big test. Sedikit Pak. Sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Mungkin masing-masing kayak Spanyol mungkin mengadop Barca, mungkin tiki takanya Italia juga sekarang udah menggabungkan sepak bola bertahan dengan menyerangnya. Kalau sebenarnya yang Bapak rasa dengan kultur kita, dengan postur tubuh kita, sebenarnya yang sepak bola yang bagaimana sebenarnya? Spanyol. Itu paling tepat. Kita kiblatnya Spanyol, lihat aja kita main. Kita Spanyol. Kita Spanyol. Kenapa? Secara postur kita sama dengan mereka. Hanya 1-2 yang tinggi sekali. So, kenapa kita mau belajar ke Inggris yang jelas-jelas mainnya? Ya kan, Italia yang mainnya. Apalagi ke Jerman yang mainnya bola-bola atas. Betul. Nggak ada. Kiblat kita harus Spanyol. Total football. Ya, tiki taka itu kan adopsi baru dari total football Belanda, disempurnakan di Barca, disebarkan di Spanyol, lalu menjadi tiki taka. Nah, itu yang kita harusnya jelas kiblatnya ke sana. Bukan Inggris atau Italia, karena secara postur udah kalah kita. Kalau kita mau cara main mereka, kita nggak akan bisa. Secara postur kita kalah. Yang mirip posturnya itu Spanyol. Justru seharusnya yang sekarang dikirim berlaganya di kompetisinya Spanyol. Harusnya. Seperti Primavera zaman Om Danurindo dulu mungkin Pak ya. Itu kan Itali juga kan. Karena itu tadi masih belum belajar bahwa waktu itu kan Spanyol belum muncul kan. Nah, tapi kita udah lihat sekarang dengan postur seperti mereka nggak mungkin bola-bola atas. Harus bola bawah terus. Bawah terus. Main lihat bola bawah. Nah, karena kalah postur. Nah, itu yang bisa. Nggak ada cara lain lagi. Sampai saat ini saya belum lihat cara lain lagi. Harus seperti itu Pak. Itu yang paling sesuai dengan postur kita. Bapak sudah. Pak, ini mungkin tadi udah Bapak banyak cerita lah, memberikan ilmu kepada kami yang muda-muda ini, dan mungkin buat seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Dan mudah-mudahan klub juga mulai ayo bangun lagi akademinya. PSSI juga menggelorakan kembali sepak bola antar usia, kompetisi-kompetisi. Kalau Bapak sendiri tadi bicara Spanyol, Bapak pencinta apa sih Pak? Tim sepak bola apa sih? Barca kah atau? Barca saya. Barca jelas Pak ya. Sudah pernah main-main ke sana Pak kira-kira? Jalan-jalan. Saya 2 ke sana, saya udah bolak-balik. Bolak-balik Pak ya. Saya udah kirim 2 ke sana kan. Nah, Bapak melihat apa sih di Barca itu yang keluar biasanya selain polanya? Apakah infrastrukturnya bagus atau gimana kira-kira? Knowledge ya. Knowledge. Jujur saya sekarang sedang kuliah online di Barca.
Jadi intinya, mohon maaf Pak, berarti Bapak sebagai pemilik atau CEO-nya atau presidennya klub bukan hanya menyerahkan kepada pelatih saja, tapi Kan Bapak saya udah bilang tadi. iya. Ini kan off record tadi Pak. Iya, off the record. Pelatih saya itu semua saya yang didik. Iya. Knowledge mereka itu turun dari saya. Gitu. Bagaimana melatih, apa yang harus dilatih, Iya. itu saya. Eksekusinya di mereka. Iya. Tapi rangka besarnya di saya. Iya. Kamu kembangkan ini. Iya. Konsepnya begini, begono. Selain dia juga menambah knowledge-nya dengan mengikuti misalnya paket DC untuk menaikkan grade-nya Pak ya. Itu kan kertas. Makanya saya punya pelatih selalu kalau ikuti sertifikasi itu selalu nomor 1. Kenapa? Udah khatam. Karena Bapak sudah kucurkan ilmu Itu udah khatam, di kita udah selesai. Iya, sedikit Udah lebih Pak. daripada itu. Kemarin pelatih Bapak kalau nggak salah usianya 30-an Pak, Oji kalau nggak salah ya. Itu memang kenapa Bapak memberanikan beliau sebagai ini pelatih untuk melawan PSMS Medan pula lagi Pak, tim bersejarah. Sebelumnya dulu waktu kita berdiri pertama-tama saya pernah punya pelatih sertifikasi B. Iya. Waktu itu Oji masih D. Iya. Nah, belum lagi D. Oke, beliau dari D, bahkan belum lagi D. Belum lagi D. Berarti intinya hanya sekedar melihat sepak bola, tahu-tahu melatih gitulah Pak. Ya, Kemudian Pak, iya ikut melatih. Nah, tapi permasalahannya adalah pelatih-pelatih yang punya sertifikasi ini selalu merasa lebih tahu. Ini problem bagi saya. Karena saya mendirikan ini, saya sudah punya konsep. Kamu harus ikut dengan konsep saya. Gitu. Kau nggak bisa bawa konsep, makanya selalu nggak orang bilang tawarkan pelatih ini, nggak bisa. Bukan saya nggak mengakui dia hebat kayak siapalah yang udah terkenal, nggak bisa. Saya sudah punya konsep. Kalau dia tidak bisa menerjemahkan konsep saya, selesai dia saya bikin. Dia bilang nggak bisa. Saya sudah punya konsep. Nah, jadi pelatih itu adalah menjalankan apa yang kami diskusikan. Jadi saya periodik 2 bulan sekali, 1 bulan sekali saya ngasih kuliah dengan mereka di sini. Pelatih dan pemain. Pelatih Saja. Seluruh mulai dari SSB pelatih, sampai semua akademi. Saya kumpulkan. Iya. Ini loh konsep kita. Jadi supaya sinkron dari SSB, akademi sampai ke klub sama. Iya. Gitu. Jadi ya itu tadi lah. Jadi intinya Bapak sudah bangun KPI-nya lah ya Pak ya. Iya. Ibarat perusahaan Iya, sudah ada KPI iya, itu betul. Pak ya. Dan Iya. itu harus diikutin seperti itu patronnya. Iya, patronnya harus seperti itu. Gitu. Jadi nggak bisa bohong. Bapak kan udah keluar duit banyak Pak, nggak mau santai aja gitu Pak. Kan aku udah ngeluarin duit banyak nih gitu. Kan beda, saya passion. Wah. Itu bedanya Pak ya. Ya, itu bedanya saya dengan owner yang lain. Iya. Ini passion saya. Iya. Ya kan, boleh dibilang hampir setiap hari saya di lapangan. Iya. Lihat mereka latihan. Gitu. Wow. Oke.